Sementara sidang tahunan MPR juga turut mengundang Presiden dan Wakil Presiden terdahulu. Presiden ke-7 Joko Widodo hadir, sementara Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri absen. Pemirsa, Joko Widodo datang ke gedung DPR disambut Sekretariat Jenderal DPR sebelum masuk ke ruang paripurna. Joko Widodo duduk bersama Presiden dan juga Wakil Presiden terdahulu, diantaranya ada Wakil Presiden era Soeharto Tri Sutrisno, kemudian Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, lalu Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala, Wakil Presiden ke-11 Budiono, dan juga Wakil Presiden ke-13 Ma'ruf Amin. Belum diketahui alasan Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri berhalangan hadir pada sidang tahunan kali ini. Pemirsa, politik campur tangan dan buah tangan dinilai kerap mempengaruhi demokrasi di Indonesia. Hal itu diungkap Ketua DPR Puan Maharani di pidato sidang tahunan MPR DPR. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, sistem demokrasi di Indonesia sering ditentukan oleh politik campur tangan dan buah tangan. Hal itu ia sampaikan saat memberikan pidato pada sidang tahunan DPR MPR di Senayan Jumat pagi. Puan juga mengatakan, tidak semua orang memiliki kemampuan untuk campur tangan dan memberikan buah tangan dalam menentukan arah demokrasi. Beberapa di antaranya menyampaikan kritik dengan cara yang berbeda. Saat ini, demokrasi dalam pemilu kita selain ditentukan oleh garis tangan, juga sering dipengaruhi oleh campur tangan dan buah tangan. Kita semua memiliki garis tangan, nasib dan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Tetapi tidak semua dari kita memiliki kemampuan yang sama untuk ikut campur dan memberikan buah tangan dalam menentukan arah demokrasi, berkumpul, menyatakan pendapat, dan menyampaikan kritik. Ini, kritik rakyat hadir dalam berbagai bentuk yang kreatif dan memanfaatkan kemajuan teknologi, khususnya media sosial sebagai corong suara publik. Ungkapan tersebut dapat berupa kalimat singkat seperti kabur saja dulu, sindiran tajam, Indonesia gelap, lelucon politik, negara Konoha, hingga simbol-simbol baru seperti bendera One Piece dan banyak lagi yang menyebar luas di ruang digital. Puan menilai fenomena tersebut adalah bentuk kritik masyarakat pada pemerintah yang lahir dari keresahan pada situasi yang ada saat ini. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ada yang menarik di sidang tahunan MPR 2025. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka berganti dasi agar senada dengan Presiden Prabowo Subianto. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Gedung Nusantara mengenakan dasi warna merah Jumat pagi. Berbeda dengan Presiden Prabowo yang menggunakan dasi warna biru. Bahkan saat momen sesi foto bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan DPR jelang sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD, Wakil Presiden Gibran nyaris telat berfoto bersama. Dan ada yang menarik, Gibran tidak lagi memakai dasi warna merah melainkan mengganti dasi yang senada dengan Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kemudian memasuki ruang sidang usai sesi berfoto. Dalam agenda sidang tahunan MPR ini, Prabowo menyampaikan pidato kenegaraan antara lain terkait hasil kinerja pemerintah selama 300 hari sejak ia dilantik pada Oktober 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo akan menyikat habis orang besar dan para jenderal yang menjadi backing tambang ilegal. Peringatan keras ini disampaikan saat Prabowo pidato kenegaraan di gedung DPR MPR.
Presiden Prabowo Subianto memperingatkan seluruh jenderal hingga mantan jenderal yang diduga membackingi aktivitas tambang ilegal di Indonesia. Prabowo tak gentar dan akan menyikat habis aktivitas tambang ilegal siapapun yang membackingi. Tak hanya itu, aktivitas pertambangan yang melanggar aturan juga akan ditertibkan. Dan saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun, apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal, tidak ada alasan kami akan bertindak atas nama rakyat. Presiden telah mendapatkan laporan dari aparat keamanan bahwa ada sekitar 1.063 tambang ilegal yang saat ini masih beroperasi. Untuk menindak hal itu, Prabowo juga meminta dukungan dari parlemen dan seluruh partai politik saat pidato kenegaraan di gedung DPR MPR. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Bagaikan ninja, pemirsa, seorang pencuri di Sukabumi, Jawa Barat nekat loncat dari atap ke atap rumah warga. Ya, pelaku menghindari kepungan warga yang berusaha menangkapnya. Viral di media sosial, aksi seorang pria saat meloncat dari atap ke atap rumah warga untuk menghindari tangkapan warga yang sudah mengepungnya di kota Sukabumi, Jawa Barat. Namun tak berselang lama, pria tersebut akhirnya berhasil ditangkap petugas kepolisian dan Babinsa. Sebelumnya warga sempat melihat pria tersebut mondar-mandir di sekitar lokasi hingga akhirnya berada di atap rumah. Untuk menghindari massa yang sudah kesal, pemuda yang diketahui berinisial AAJ ini dibawa petugas ke unit Reskrim Polsek Cikole untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ketenteng ke sini ya, pas saya pulang gitu kan dia lewat sini, terus saya naik ke lantai di situ. Ya saya bilangin maksudnya suruh turun, begitu dia tadi ya loncat lah ke bawah gitu kan. Dan saya kesini manggil buat yang punya rumah minjem kunci kan, katanya nungguin belum datang, ya orang-orang udah pada ngumpul, terus aparat datang, udah datang, dia naik lagi ke sini nih, jalan terus kepleset di bawah, jatuh ke bawah. Sebelum diketahui motif pelaku naik ke atap rumah warga karena tidak dilaporkan adanya kehilangan dari rumah tersebut. Saat ini kasus tersebut masih dalam penyelidikan unit Reskrim Polsek Cikole. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah mama diduga melakukan pungli kepada pelaku usaha di kawasan Gemblongan, Surabaya, Jawa Timur. Mereka mengaku dari RT RW setempat dan meminta sumbangan Rp500.000 hingga Rp1.000.000 untuk kegiatan Agustusan. Cekcok mulut terjadi antara tiga mama dengan pelaku usaha di Jalan Gemblongan, Surabaya, Jawa Timur. Perdebatan itu dipicu karena pelaku usaha enggan memberikan sumbangan yang disebut untuk kegiatan Agustusan. Pasalnya, saat diminta menunjukkan bukti dari RT RW setempat, mereka tidak bisa melakukannya. Video ini pun viral saat diunggah ke media sosial. Pemilik usaha menduga sumbangan yang diminta ibu-ibu merupakan pungli karena proposal yang mereka ajukan hanya berupa tulisan tangan. Aksi pungli mengatasnamakan sumbangan acara Agustusan ini sangat meresahkan pelaku usaha. Warga pun meminta aparat terkait untuk menindak tegas para pelakunya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan bangunan ikonik yang ada di kawasan perkebunan teh Ciater, Kabupaten Subang dibongkar oleh petugas. Pembongkaran bangunan yang sudah puluhan tahun berada di kawasan tersebut untuk menertibkan bangunan yang berdiri di kawasan perkebunan teh. Menanggapi hal ini, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyebut bahwa pedagang sudah mendapatkan kompensasi selama belum mendapatkan kegiatan baru. Selain itu, pemerintah provinsi juga nantinya akan merelokasi ribuan pedagang ke tempat yang baru.
Polisi terlibat ketegangan dengan pegawai gudang salah satu kantor pembiayaan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ketegangan menyusul terkait dengan dugaan adanya dan informasinya akan hadir sesaat lagi, tetap bersama kami di Sindut Today.